What's up, Bray? Bertemu lagi di channel Bray Gadget. Kita di video ini mungkin akan ngobrol-ngobrol biasa tentang Poco F4 dan Poco X4 GT yang kita sama-sama tahu baru launching hari Kamis kemarin, 23 Juni. Kalau nggak salah malam jam 7 ya itu. Launching secara global melalui akun YouTube Poco Global. Dan langsung banyak dari teman-teman yang bertanya, "Bang, apakah masuk ke Indonesia? Kapan masuk ke Indonesia?" Saya sendiri belum tahu kabarnya kapan akan dimasukkan oleh Poco Indonesia si Poco F4 dan Poco X4 GT-nya. Cuman dari kabar-kabar yang berada selama ini yang saya lihat itu sepertinya dalam waktu dekat Poco F4 dan Poco X4 GT akan segera rilis di Indonesia. Tinggal nunggu timingnya aja nih teman-teman. Kenapa saya juga begitu yakin Poco F4 dan Poco X4 GT itu masuk ke Indonesia? Ya, karena seperti yang kita tahu, kedua smartphone tersebut adalah penerus dari Poco yang sebelumnya udah ada di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, yaitu Poco F3 dan Poco X3 GT. Kedua smartphone tersebut memiliki performa yang cukup oke di kelasnya ya. Di antaranya Poco F3 itu menggunakan Snapdragon 870, di mana chipset tersebut memiliki performa yang cukup stabil, Bray, dari segi kecepatannya bahkan suhunya. Terbukti dari beberapa user Poco F3 yang saya jumpai, itu rata-rata puas dengan performa dan kestabilan suhu yang dimiliki Poco F3. Jadi walaupun digeber game berat, itu panas yang muncul di bodi belakangnya tidak terlalu mengganggu para user. Sehingga beberapa user sangat puas dengan kestabilan suhu yang dimiliki Poco F3. Tapi menurut pandangan saya juga, kestabilan suhunya mungkin dipengaruhi oleh liquid cool yang sudah disematkan di smartphone Poco F3 ya. Sehingga panas yang dihasilkan dari kerja keras chipsetnya itu bisa diredam lah gitu dengan sempurna. Dampaknya panasnya juga yang ditimbulkan juga nggak terlalu kerasa banget di bodi belakang smartphone-nya. Bicara soal chipset Snapdragon 870 nih, guys, Poco Global kayaknya kembali menggunakan chipset tersebut lagi pada Poco terbarunya ini, yaitu Poco F4. Poco F4 itu jadi menggunakan Snapdragon 870, guys. Ya menurut saya oke-oke aja sih jika satu chipset masih dibawa di dua generasi ya, karena 870 itu masih worth it juga sih dipakai untuk saat ini gitu ya. Karena mungkin kalau untuk Snapdragon 888 itu memiliki isu yang panas ya di smartphone yang menggunakan chipset tersebut. Jadi karena 870 ini kualitas chipsetnya stabil di segi performa maupun di pengeluaran panas yang tidak terlalu over, mungkin itu salah satu alasan dari Poco Global kembali menggunakan chipset yang sama di Poco F4 yaitu Snapdragon 870. Tapi gak perlu khawatir, Bray. Poco F4 itu sekarang sudah dibekali tipe RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 3.1. Ya, perpaduan LPDDR5 dan UFS 3.1 ini perpaduan paling sempurna ya. Kenapa? Karena sampai video ini dibuat, LPDDR5 dan UFS 3.1 adalah hardware yang paling kencang. Pemrosesan data yang terjadi di dalamnya itu cukup ngebut lah ya dalam istilah kinerja software. Buka aplikasi, pindah-pindah aplikasi, terus dalam menjalankan aplikasi itu minim nge-lag lah. Perbedaan yang terlihat dari saya nih di antara Poco F3 dan Poco F4. Nah, ini kita bahas perbedaan Poco F3 dan F4. Terletak pada kapasitas baterainya ya, Bray. Lebih besar di Poco F3 sih. Poco F3 itu menggunakan kapasitas baterai 4520 mAh. Ya, nah untuk Poco F4 malah lebih kecil nih di 4500 mAh. Tapi jangan khawatir. Dia ditanam baterai dengan kapasitas lebih kecil, namun fast chargingnya lebih kencang nih, Bray, dibanding Poco F3. Di Poco F4 fast chargingnya 67 watt. Sementara dulu kan di Poco F3 itu sekitar 33 watt. Jadi di sisi lain kapasitas baterai dikecilin dikit, fast charging digedein. Nggak perlu khawatir kalau kehabisan baterai nih, Bray. Tinggal colokin dengan fast charging yang 67 watt. Setelah tadi kapasitas baterai, hal yang membedakan juga terletak di ukuran pixel kameranya nih, Bray, antara Poco F3 dengan Poco F4. Jika dahulu Poco F4 itu menggunakan resolusi 48 megapiksel ya, dan tanpa OIS juga. Nah, sekarang di Poco F4 tuh lebih perfect lagi nih, Bray. Gokil. Sekarang itu menggunakan resolusi 64 megapiksel plus OIS, Bray, Optical Image Stabilization. Seperti yang kita tahu, OIS ini sangat berguna untuk pengambilan foto ya, karena OIS itu membantu kestabilan dari kameranya. Jadi kalau kita foto tangan kita yang nggak bisa terlalu stabil gitu ya, getar-getar gitu, nah si OIS ini bisa membantu itu
gambar yang dihasilkan dari foto juga tetap detail dan terjaga tetap bagus gitu bre. Mungkin itu saja perbedaan yang mencolok dari Poco F3 dan Poco F4. Nah untuk pembahasan spesifikasi lengkapnya si Poco F4 nanti kita bahas aja di video terpisah ya bre, biar kita bisa bahas lebih detail lagi tentang spesifikasi Poco F4. Kita udah bahas Poco F4 nih, perbedaannya Poco F4 dengan Poco F3 terdahulunya. Nah kemudian kita lanjut nih ke Poco X4 GT. Teman-teman mungkin ada yang lagi nonton video ini, bisa jadi lagi ada yang pakai Poco X3 GT ya. Kalau ada komen-komen aja di bawah. Termasuk kalau ada yang lagi menggunakan Poco F3, komen-komen aja di bawah, sharing pengalamannya gimana menggunakan kedua smartphone terdahulu. Apakah kalian puas? Apakah ada niatan mau ganti ke yang lebih baru ini? Iya. Hal yang langsung tampak dari perubahan X3 GT nih bre, sejauh mata saya memandang, waduh, adalah terletak di chipsetnya ya. Nah kali ini menggunakan chipset yang lebih kencang nih bre dari MediaTek, yaitu menggunakan Dimensity 8100. Sedangkan X3 GT dulu menggunakan Dimensity 1100 ya bre. Ada peningkatan di soal performa juga dan ini sangat bagus. Chipset ini sebelumnya sudah digunakan duluan ya di kompetitornya. Si Realme itu menggunakan chipset Dimensity 8100 ini juga untuk tipe HP Realme GT Neo 3 nya nih bre. Sama-sama ada emblem GT-nya ya. Berarti nanti kalau X4 GT ini masuk Indonesia, nah kemungkinan mereka akan head to head tuh di pasaran antara Realme GT Neo 3 dan Poco X4 GT. Wih, seru sih ini. Kemudian perbedaan juga terlihat dari segi refresh rate nih bre. Di X3 GT dulu refresh rate-nya itu di 120 Hz. Refresh rate-nya di X4 GT ini 144 Hz men. Seperti saudaranya dulu ya, seri Mi 10T series, Mi 10T Pro dan Mi 10T itu menggunakan refresh rate 144 Hz. Otomatis scroll yang dihasilkan di layar X4 GT ini jelas lebih halus bre, apalagi aplikasi yang digunakan sudah mendukung refresh rate sampai 144 Hz. Ya walaupun mungkin akan mengkonsumsi daya lebih banyak, secara visualnya oke banget sih, berjalan smooth dan bikin kita nyaman di mata pasti saat melihat layar. Terakhir yang tampak oleh saya perubahan dari kapasitas baterainya nih bre. X3 GT memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dan di X4 GT ini naik sedikit jadi 5080 mAh. Ya sebandinglah dengan peningkatan kinerja refresh rate-nya juga yang lebih gede ya bre, karena refresh rate yang lebih gede juga mengkonsumsi daya yang lebih besar juga. Ini dulu pembahasan singkat kita tentang Poco X4 GT. Untuk pembahasan lengkap mengenai spesifikasinya nanti kita bikin di video terpisah aja ya bre, supaya kita bisa semakin detail membedah spesifikasi terbaru yang dibawa oleh Poco F4 dan Poco X4 GT. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe.